Silakan duduk. Dekat berhadapan aja. Saya Isan Tokoh kami. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan kemari ini sebenarnya kita mau silaturahmi Pak. Silaturahmi kan ada cara-caranya. Cara kita kalau nggak cara gini Bapak nggak nemuin kita. Jadi persoalan ini kita mau pertanyakan soal ketersinggungan kita anak Betawi untuk mencari duduk perkaranya di mana. Soal di koran nih kan Bang, koran antara Pak Wagub dengan Haji Lulung. Kita semua anak Betawi yang cinta Haji Lulung Bang. Kita dibesarkan sama Haji Lulung dan Haji Lulung banyak karyanya anak Abang pada bisa kerja. Saya nggak lihat persoalan PKL. Kalau PKL saya dari awal kalau memang itu melanggar badan jalan memang kita nggak ada toleransi. Saya setuju kalau tindakan Bapak itu. Yang saya mau nih Pak, saya mau tanya. Saya singgung Haji Lulung itu singgung apa? ya Bapak ngomong apa? Bentar Pak, biar dialog dulu. Nah, makanya betul, makanya saya singgung apa? Yang soal Ini ada wartawan bilang, apa betul ada anggota DPRD terlibat di Tanah Abang? Saya bilang apa? Harusnya anggota DPRD itu tidak mau terlibat, dia ngerti Perda. ya. Iya kan? Berikutnya ada berikutnya. Nah, berikutnya dia bilang saya masih sakit jiwa kan? Tes kejiwaan. Nah, saya bilang, saya memang sakit jiwa, cuma lolos. Karena saya pernah ikut DPRD, ikut bupati, ikut calon gubernur double, ikut DPR RI, ikut sini. Berarti saya lolos. Nah, saya nggak ada nyinggung beliau apapun. Soal tolong Pak, nggak ngerti Perda. Itu nggak ngerti Perda dong, saya bilang kalau gitu. Tolong, tapi Ya, tolong. kan saya bilang kalau sampai DPRD belain PKL, Tolong. iya, kalau sampai loh, bahasa Indonesia harus ngerti Pak, kalau sampai. Kan saya jawab seperti itu, kalau sampai. Makanya saya nggak percaya, saya bilang, saya ketemu Haji Lulung main cium pipi kiri, cium pipi kanan, sama dia deket kok. Itu saya bilang, jadi warta online ini jangan diambil sepotong-potong. Makanya saya yakin nggak mungkin Haji Lulung terlibat. Kalau sampai terlibat ya bodoh dong Haji Lulung, masa mungkin? Ini kan urusan mana mungkin terlibat? Kalau sampai Iya, kalau sampai dia melanggar Perda kan, nggak mungkin gitu loh. Itu yang saya bilang. Jadi kita Nah terus kalau bilang Bapak mau temuin saya, tadi juga ada 5 orang dari Tanah Abang temuin saya, toko yang udah lama. Saya temuin saya kok, 5 orang kan jadi jam 1. Saya temuin. kalau Tanah semua jagoan banyak Pak, cuman jagoan nomor urutnya. Betul. Makanya tapi saya kan tidak tahu bahwa Bapak, saya dapat broadcast mengatakan jam 1 akan demo. Jam 1 belum demo. Terus ada yang datang minta ketemu saya. Saya temuin. Tadi kenapa saya nggak mau temuin Bapak lagi Pak? Karena udah ada ya. Bukan, karena saya lagi rapat dengan KPK. Kalau mau ketemu saya mah Pak, di sini mah tiap saat nggak usah demo dia ketemu. Saya udah bilang sama buruh, kalau mas saya nggak usah demo-demo deh. Bikin macet, datang aja ketemu. Begini Pak. Jadi saya bilang kalau dituduh Haji Lulung, saya kira itu Enggak, ini bukan. salah paham Pak. Pak Ahok, saya Rahmat Pak, Ketua Umum Forum Pemuda. Saya kenal Pak Ahok, kita pernah satu alma mater di CISI. Saya bergabung dengan rekan-rekan ini menyampaikan sesuatu yang hubungannya dengan suksesnya pembangunan di Jakarta. Yang saya akan sikapi bersama teman-teman bukan hanya persoalan PKL dan persoalan Haji Lulung secara langsung, tapi masalah gaya Bapak memimpin Jakarta. Ini maaf ya, walaupun Bapak punya karakter sendiri, sebagai saudara sesama anak Jakarta, saya wajib memberitahukan kepada Bapak. Gaya-gaya Bapak ini terus terang saja sangat menyakiti perasaan anak Jakarta. Statement-statement Bapak tidak menunjukkan bahwa Bapak ini seorang pejabat publik.
statement yang menurut saya tidak layak itu statement dilakukan di media terbuka. Kan kita memantau terus. Saya sangat cinta dengan Pemda DKI. Nah, oleh karena itu keberatan-keberatan kita datang ke sini. Pertama, saya masih ingat bagaimana Bapak melakukan statement dengan rekan-rekan dengan istilah PKI. Saya nggak pernah bilang PKI, Pak. Komunis. Komunis. Saya bilang komunis, Pak. Ya, Bukan PKI loh, Pak. oke Pak. Bapak Itu kan dialog kan. Ya, Saya harus jelaskan oke. juga. Maksudnya biar saya ngomong dulu nanti Bapak jawab. Kalau seandainya saya bilang tadi PKI, pemahaman orang Indonesia, Pak, orang Jakarta, yang namanya komunis itu dia tahunya PKI. Kita nggak usah berdebat substansi itu. Yang namanya komunis di Indonesia itu sangat menyakitkan, Pak. Bukan di Tiongkok, bukan di Rusia. Komunis itu biasa, ada di sana. Tapi di sini, karena dia telah melakukan bahaya laten, itu sangat menyakitkan. Yang kedua, Bapak melakukan statement dengan teman-teman yang di Fatmawati sebagai pemberontak. Lalu terakhir, Bapak pagi-pagi mengatakan bahwa di Tanah Abang tuh banyak mafia, preman segala macam. Sebenarnya ini gampang. Sebagai pejabat nomor 2 di DKI, kalau ada permasalahan yang begitu, Bapak nggak usah bikin blunder lewat statement-statement yang menurut saya hanya akan menimbulkan berburuk sangka. Bapak bisa dalami kok. Di Tanah Abang tuh gampang kok. Tokoh-tokohnya masih banyak. Nah, maksud saya, kalau cara Bapak begini memimpin Jakarta, saya cinta Jakarta. Aku yakin Bapak akan mendapat tantangan ujian yang sangat menyita perhatian Bapak sendiri membangun Jakarta. Oleh karena itu lebih sejuk lah, persuasif lah. Karena tidak bisa Jakarta diajak dengan statement-statement sembarangan gitu loh. Bapak justru harus menunjukkan intelektual Bapak sebagai pejabat publik, bagaimana bermusyawarah, bagaimana mencari solusi, dan bagaimana bersantun ria. Masalah Tanah Abang sejak zaman Ali Sadikin, Cokro Pranolo ada. Tapi semua dilakukan secara persuasif. Memang sampai hari ini ternyata belum berhasil. Tapi saya yakin kalau Bapak punya will, punya kemauan yang kuat untuk menata Tanah Abang dengan tidak mengorbankan pedagang kaki lima, dengan tidak menyakiti pedagang yang ada di situ dengan cara-cara win-win solution yang paling manusiawi, saya yakin bisa. Banyak tokohnya di sana bisa diajak bicara. Walaupun Bapak 1000 kali bilang kalau saya tidak pernah menyinggung Haji Lulung, kalau bicara Tanah Abang lalu bicara DPRD, pasti Haji Lulung. Karena satu-satunya orang Tanah Abang yang jadi DPRD itu cuma Haji Lulung. Saya baru caleg, Pak, belum jadi. Mudah-mudahan tahun depan. Jadi ini walaupun Bapak beribu kali juga bilang begitu, pasti Haji Lulung. Saya yakin ini selesailah sudah. Karena ini masih panjang cerita Jokowi dan Ahok. Kita sangat mendukung, Pak. Kita welcome dengan demokrasi pilkada, Bapak yang jadi, Jokowi yang jadi. Kita dukung, kita support. Kita support. Tapi jangan Bapak bikin statement-statement yang melukai perasaan kita. Oleh karena itu, kita siap menyelesaikan ini semua, nggak ada masalah. Hari ini, kita datang ke sini, Bapak, kekeliruan Bapak sadari. Mari kita bangun Jakarta sama-sama. Tidak ada lagi kebencian di antara kita. Jangan lagi ada statement-statement yang menyakitkan perasaan kita. Satu yang saya kasih tahu, karakter Tanah Abang itu beda. Bapak boleh tanya sama senior-senior. Tanah Abang kalau Bapak sentuh tokoh-tokohnya, saya yakin selesai. Permasalahan apapun saya yakin selesai. Satu saksi, Hercules itu bisa diusir dari Tanah Abang oleh orang Tanah Abang. Jadi Hercules itu bukan jagoan di Tanah Abang. Dia berkuasa di Tanah Abang, menyakiti warga setempat, dan dia diusir dari Tanah Abang. Tokohnya salah satunya Bang Ucu. Itu udah selesai, nggak ada masalah. Dan Tanah Abang sampai hari ini tidak ada preman urban. Ya, tidak ada kelompok preman dari saudara-saudara kita dari timur, dari mana, nggak ada. Sangat kondusif. Cuman kalau kurang beres, mari kita tata baik-baik. Mumpung masih ada tokoh-tokohnya. Kalau tokohnya tidak ada, ini repot. Saya kira harapan saya gitu aja, Pak Ahok. Saya cinta Pak. Teman Pak Ahok itu teman saya. Saya yakin. Termasuk Prabowo juga kenal saya. Topik kenal saya. Oleh karena itu, Pak Ahok, masalah yang sudah selesai, Bapak akui kekeliruan Bapak, jangan diperpanjang masalah ini. Saya yakin Bapak sebagai pejabat publik juga gentle, dan kita kesini tidak anarkis. Terima kasih. Pak, saya mohon maaf Pak, kalau Bapak bicara DPRD itu pasti saya yakinkan sama Bapak bahwa itu Haji Lulung. Karena satu-satunya orang Tanah Abang yang DPRD Haji Lulung. Saya ingatkan sama Bapak, 97 Tanah Abang kecamatan sejarah terjadi di Indonesia, satu-satunya kecamatan dibakar Tanah Abang 97. Saya jaga Pak. Saya jaga di situ Pak. Saya lihat amuk masa itu ke Tanah Abang.
Dan akhirnya dibuatlah Perda Tibum itu. Haji Lulung nggak ikut Pak yang membidani, dia minta pendapat di Dewan. Saya pun Pak Sumarti tahu saya dulu Panglima FPI Pak. Saya membidani Perda Ramadan, silakan tanya. Jadi Pak, saya pikir Pak Ahok dengan jiwa besar, saya kalau salah minta maaf. Saya salah Pak. Haji Lulung menyatakan ini Ahok teman gue. Kenapa dia begitu sama gue? Kenapa ngatain gue tolol? Bilang sama dia tahu nggak Perda Tibum nomor berapa yang lama? Yang baru nomor berapa? Saya tegaskan, saya tidak pernah mengajar Haji Lulung tolol. Tolol. Kalau dia tidak tahu perda, itu tolol, beda. Beda Pak. Jadi Bapak juga nggak bisa tersinggung dengan cara seperti itu beda Pak. Saya sama Haji Lulung baik-baik saja Pak. Saya yakin baik. Saya baik-baik aja kok. Makanya saya nggak pernah bilang beliau tolol. Saya cuma mengatakan, menurut saya, waktu wartawan paling sama saya, apakah betul ada DPRD terlibat? Makanya saya bilang tidak mungkin ada DPRD begitu tolol terlibat. Begitu tolol terlibat. Iya, nggak mungkin. Kalau ada, berarti dia tidak mengerti. Nggak mungkin dong, kalau di perda. Karena kan perda kan dia yang bikin, saya bilang ini DPRD yang buat perdanya. Jauh dari itu Pak Haji Lulung yang beri masukan Perda Tibum. Betul, makanya saya bilang, jadi jangan menuduh saya mengatakan Pak Haji Lulung tolol Pak. Saya justru mengatakan tidak mungkin Haji Lulung terlibat. Pak, ini secara Di perkawanan. TV One ada Pak beritanya. Ya, baik kalimatnya didengar baik-baik. Pak, ini percaya perkawanan. Iya. Pak, apa sih salahnya Bapak tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, Bang? Walaupun tidak diarahkan kepada Haji Lulung secara... Saya tidak mengarahkan Haji Lulung. Maksudnya kata-kata tolol, kata-kata komunis, kata-kata pemberontak, kata-kata mafia, kata-kata preman, segala macam yang dasarnya belum kuat gitu, belum jelas. Ini yang mengusik gitu loh Pak. Karena biar gimana Bapak panutan. Sekarang ini Pak, Bapak kalau kita mau berdebat itu soal kata bahasa itu memang repot Pak. Kami punya bukti, lapak-lapak itu jadi disewakan Pak. Kalau Bapak menyewakan sesuatu tanpa masuk kas daerah Pak, dan mau di atas hukum, itu bahasa Indonesia itu premanisme namanya Pak. Nggak ada yang salah Pak di dalam kalimat seperti itu. Cuma kalau Bapak tersinggung, ini lain soal. Kalau Bapak tersinggung, ini lain soal Pak. Sama kalau saya mau tersinggung, tapi teriak-teriakin saya juga bisa tersinggung Pak. Saya tidak kalau mau sopan-sopan juga. Ini bulan suci Ramadan juga nggak mungkin ribut-ribut gitu kok, baik-baik. Semua orang bisa temuin saya dengan baik-baik. Saya udah terima 5 orang, pakai peci semua. Saya pikir udah delegasi Tanah Abang, ada Ustadz, ada Ari Lembet. Saya temui tadi. Sampai 1 jam, nggak pedagang Tanah Abang. Saya nggak tahu namanya, saya nggak tanya. Saya temuin kok. Nah saya udah ngomong. Makanya bagi saya kalau kayak gitu nggak masalah. Kayak bagaimana sama orang komunis. Saya bukan bilang semua orang miskin komunis Pak. Yang saya marah tuh LSM. Dia datang nuntut minta bagi tanah. Saya bilang nggak bisa itu tanah. Bapak harus tahu konteksnya. Nggak bisa tanah dibagi di waduk. Paham.